Saya Mila Kumilativa, salah satu staf pengajar di SMK Negeri 5 Pangalengan. Kegiatan sehari-hari tanpa anak-anak rasanya hampa. Tidak ada lagi canda tawa di sekolah. Kami hanya menjalani pekerjaan sebagai guru. Meskipun tanpa anak-anak, kami dituntut untuk memberikan hak mereka. Salah satunya adalah memberikan materi pembelajaran setiap harinya. Pada masa pandemi ini, semua guru dituntut untuk menguasai teknologi dan memberikan materi melalui teknologi lain selain tatap muka. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang marketing. Sebenarnya materi marketing ini pernah kalian pelajari di kelas 10 oleh guru yang lain, tapi mungkin di dalam PKK ini lebih ke bagaimana kita cara memasarkan produk setelah kita membuat produk. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen secara cepat dan tepat. Selanjutnya, konsep inti dari pemasaran adalah AIDAS. Apa itu AIDAS? AIDAS merupakan singkatan dari attention atau perhatian, jadi bagaimana caranya produk kita menjadi perhatian bagi konsumen. Selanjutnya interest atau minat, jadi setelah si konsumen memberikan perhatiannya kepada produk kita, itu bagaimana caranya si konsumen dapat memberikan minat untuk memiliki produk kita. Kemudian adanya desire atau keinginan. Jadi tadi keinginan untuk memiliki produk itu. Selanjutnya ada action atau tindakan. Nah, tindakan ini berupa pembelian produk. Jadi tidak hanya si konsumennya itu memiliki perhatian, minat, dan keinginan, tapi ada tindakan untuk membeli. Dan yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan. Setelah membeli produk kita, bagaimana caranya konsumen memiliki kepuasan dan terus-menerus melakukan attention, interest, desire, and action. Denny Santoso pernah mengatakan, pada tahapan awal Anda membutuhkan konsumen, bukan branding. Nah, jadi yang paling penting dalam sebuah wirausaha adalah konsumen, bukan merek atau branding. Bagaimana cara kita mendapatkan konsumen? Ada 3 tahap. Yang pertama adalah memahami tentang marketing mix. Yang kedua, membuat marketing plan, dan yang terakhir marketing strategi atau strategi pemasaran. Nah, yang pertama adalah marketing mix. Apa aja marketing mix itu? Yang pertama adalah produk. Nah, tentu saja ketika kita berwirausaha, itu yang pertama adalah produk, baik itu barang maupun jasa. Jadi, apa yang akan kita jual? Apa yang akan kita tawarkan kepada pembeli? Selanjutnya price. Price ini hal yang paling penting karena harga itu menentukan loyalitas konsumen biasanya. Jika nanti ada produk dengan kualitas yang sama, namun harga berbeda, pasti konsumen akan lari kan? Nah, selanjutnya adalah place. Place juga merupakan hal yang paling tepat yang harus kita lakukan. Nah, jadi tempat itu penting. Kenapa? Karena nanti ketika si konsumen akan membeli produk kita, nah itu harus di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Selanjutnya promotion. Promotion ini menurut ibu yang paling penting karena tanpa promosi orang-orang nggak bakalan tahu produk kita dan harganya dan tempatnya di mana. Jadi itu penting banget. Nah, seiring berkembangnya teknologi, awalnya 4P itu ditambah menjadi 7P. Selain 4P yang tadi, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, diantaranya people atau orang, kemudian physical environment atau lingkungan fisik, kemudian proses. Nah, jadi prosesnya kita membuat suatu produk itu seperti apa harus pada tahu. Selanjutnya ada marketing plan atau perencanaan pemasaran. Dalam marketing plan atau perencanaan pemasaran itu ada 5 tahapan ya. Tahap yang pertama adalah perubahan. Setiap wirausahawan itu harus paham dengan perubahan. Seperti sekarang kan masa pandemi ya. Jangan sampai awalnya kita menjual apa,
menjual makanan misalkan, terus karena pandemi orang-orang jadi nggak keluar rumah, jadi produk kita nggak laku. Nah, gimana caranya kita tetap mendapatkan keuntungan, misalkan membuat masker dan lain-lain yang memang berguna untuk masa pandemi sekarang ini. So, yang kedua, relasi. Relasi ini penting-penting atau enggak sih? Tapi cukup penting. Kenapa? Karena dengan relasi kita akan mendapatkan konsumen dengan lebih mudah. Kemudian Orang di sini maksudnya adalah orang-orang di dalam perusahaan. Jadi setiap orang di dalam perusahaan itu harus tahu apa tujuan perusahaan, apa visi dan misinya, sehingga mereka tidak melenceng dari visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, aliansi. Aliansi ini berhubungan dengan jaringan pemasarannya. Jadi apakah kita akan menjual produknya secara langsung atau melalui distributor atau lain-lainnya. Dan next, terakhir, inovasi. Tentu saja inovasi itu sangat penting karena ketika kita akan menjual suatu produk atau tanpa inovasi, itu nanti produknya monoton dan konsumen itu cenderung jenuh gitu dengan produk kita. Jadi penting adanya inovasi sesuai dengan perubahan. Jadi balik lagi ke nomor itu ya. Dan yang terakhir ada marketing strategi atau strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu sebenarnya banyak, tapi dalam masa pandemi seperti ini dan dengan perkembangan teknologi, jadi dirangkum aja ada 4 strategi pemasaran yang dapat dilakukan. Yang pertama itu melalui sosmed. Ya, zaman sekarang kalian tahu kan, semua orang pasti punya sosmed. Ada yang punya cuma WA aja, ada yang WA, IG, Line, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi banyak banget. Yang kedua, sampel. Nah, maksud sampel ini biasanya kan orang-orang cenderung kalau ada produk baru apaan gitu kan, tapi kalau ketika kita berani memberikan sampel sampai mereka mencoba, itu insya Allah nanti si produk kita akan lebih banyak yang membeli. Nah, yang ketiga itu ada strategi. Jadi strategis di sini termasuk tempat tadi, jadi tempatnya harus strategis, atau bisa juga cara memasarkan kita yang strategis. Jadi misalkan sekarang kan udah ada Shopee kayak gitu ya, Lazada, jadi lebih mudah gitu daripada kita menjual hanya lewat WhatsApp. Karena kalau lewat WhatsApp itu hanya beberapa orang kan, hanya teman-teman kita. Tapi kalau misalkan lewat Shopee, Lazada, dan lain-lain, itu semua orang bisa tahu akan produk kita. Dan yang terakhir itu testimoni. Nah, testimoni ini layaknya menggunakan endorse. Jadi kita punya produk nih, terus ada misalkan selebgram pakai produk kita, misalkan hijab. Nah, kalau selebgram kan udah terkenal, nanti bisa menggunakan testimoni dan kita tentu saja ngasih insentif ke si selebgramnya itu sendiri. Itu ya, itulah strategi pemasaran. Oke, alhamdulillah itulah materi terakhir di PKK kelas 11 tentang marketing. Tetap semangat belajar dalam masa pandemi. Jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.